Puji Tuhan, haleluya. Baik, pagi hari ini Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, adalah saat yang sangat indah bagi kita, sehingga kita bisa berkumpul kembali dalam ruangan ini. Dan pagi ini kita sama-sama boleh menikmati hadirat Tuhan di tengah-tengah pujian kita, penyembahan kita kepada Tuhan. Kita akan sama-sama masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Saya langsung mengajak kita semua membuka Alkitab kita pagi ini. Di dalam kitab Efesus pasalnya yang kelima, kita akan membaca ayatnya yang ke-18. Efesus pasal 5. Kita akan membaca ayatnya yang ke-18. Kalau sudah ketemu, mari kita baca ayat ini bersama-sama, ya Bapak Ibu Saudara-saudara. Pada hitungan ketiga kita baca ayat ini, Efesus pasal 5 ayatnya yang ke-18. 1, 2, 3. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Puji Tuhan, ya. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, dalam minggu-minggu ini kita sedang memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Jadi itu masih satu rangkaian dari Paskah, ya, kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Lalu kemudian 40 hari setelah Paskah, Yesus naik ke surga, seperti yang kita peringati pada hari Kamis yang lalu, ya. Pada tanggal 13 bulan Mei kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Nah, setelah hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus, gereja Tuhan masuk pada penantian tentang janji Tuhan. Apa janji Tuhan itu? Janji Tuhan itu adalah Tuhan akan mengirimkan penolong yang lain. Tuhan akan mengirimkan Roh Kudus untuk menjadi penolong bagi gereja Tuhan di akhir zaman ini. Itu sebabnya setelah kenaikan Tuhan Yesus, ada beberapa waktu gereja Tuhan menunggu memperingati tentang hari yang sangat istimewa, yaitu hari ketuangan Roh Kudus. Itu sebabnya pagi hari ini saya mengambil ayat yang berhubungan dengan Roh Kudus. Ayat ini ayat yang sudah tidak asing bagi kita. Firman Tuhan berkata begini, dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Bapak Ibu Saudara, mari kita perhatikan ayat ini. Kenapa Roh Kudus itu dikaitkan dengan mabuk anggur? Nah, ini kan pertanyaannya. Kenapa ayat ini ketika dia bicara tentang hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus, kenapa ayat ini dikaitkan dengan janganlah kamu mabuk anggur? Ya. Kalau orang tidak mengerti, mungkin mereka akan berpikir, wah ini tidak nyambung. Kenapa ayat bagian pertama dikatakan janganlah kamu mabuk anggur, tetapi ujung-ujungnya hendaklah kamu penuh roh. Roh di sini hurufnya besar, artinya Roh Kudus. Ada apa hubungannya antara mabuk anggur dengan penuh dengan Roh Kudus? Kan itu jadi pertanyaan, ya. Rupanya saudara-saudara, ayat ini sangat berhubungan erat sebab firman Tuhan bicara tentang anggur. Ya. Yang pertama, anggur secara hurufiah, anggur secara nyata,
anggur buah dalam arti yang sesungguhnya. Itu anggur yang bisa memabukkan. Sedangkan yang kedua, firman Tuhan bicara tentang anggur dalam pengertian kiasan. Ya. Jadi dalam satu ayat ini ada dua anggur di situ. Anggur yang pertama yang memabukkan itu bicara tentang anggur yang sesungguhnya. Sementara yang kedua yaitu anggur secara kiasan. Apa anggur secara kiasan itu? Alkitab berkata anggur itu hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus. Ada satu ayat yang mungkin bisa mendukung apa yang saya katakan ini. Mari kita baca firman Tuhan. Di dalam Lukas pasal 5 ayat 37 dan 38. Mari kita buka Alkitab kita. Lukas pasal 5 ayat 37 dan 38. Saya baca demikian bunyi firman Tuhan. Demikian juga tidak seorang pun mengisikan anggur yang baru ke dalam kantong kulit yang tua. Karena jika demikian, anggur yang baru itu akan mengoyakkan kantong itu, dan anggur itu akan terbuang, dan kantong itu pun hancur. Tetapi anggur yang baru harus disimpan dalam kantong yang baru pula. Puji Tuhan. Firman Tuhan pagi hari ini saya beri judul anggur yang baru. Ya. Kita bicara tentang anggur yang baru. Anggur secara arti sesungguhnya, firman Tuhan katakan itu anggur yang memabukkan. Tetapi ada anggur yang dalam arti kiasan. Anggur baru dalam arti kiasan. Yang ditulis di dalam ayat ini, saudara-saudara, dia katakan begini, demikian juga tidak seorang pun mengisikan anggur yang baru ke dalam kantong kulit yang tua. Karena jika demikian, anggur yang baru itu akan mengoyakkan kantong itu, dan anggur itu akan terbuang, dan kantong itu pun hancur. Tetapi anggur yang baru harus disimpan dalam kantong yang baru pun. Jadi Tuhan Yesus memberikan satu perumpamaan, satu contoh. Dia bilang kalau anggur yang baru itu tidak boleh ditaruh, diisi di tempat yang sudah tua. Kalau zaman Alkitab menulis tentang kantong anggur ini, biasanya anggur itu diisi dalam kantong kulit. Ya, Bapak Ibu Saudara-saudara, kantong kulit. Kantong kulit itu biasanya kalau diisi dengan anggur, anggur itu ada mengandung apa? Anggur itu bisa berfermentasi, ya. Sehingga kalau kantong itu sudah tua, maka ketika anggur itu mengadakan fermentasi, ada gasnya di dalamnya, maka ketika dia memuai, maka kantong yang lama itu akan hancur. Kantong yang tua itu enggak sanggup menampung anggur yang baru. Itu kata Tuhan Yesus. Sehingga untuk menampung anggur yang baru, Bapak Ibu Saudara-saudara, diperlukan kantong yang baru. Supaya anggur itu tidak tumpah, tidak terbuang dengan percuma. Anggur yang baru harus diisi di tempat, di kantong yang baru. Sekali lagi saya katakan, Tuhan Yesus bicara tentang anggur lagi. Betul Bapak Ibu Saudara, anggur secara arti yang sesungguhnya, anggur baru itu memang tempatnya adalah di kantong yang baru. Tidak boleh ditaruh di kantong yang lama, sebab kantong yang lama itu tidak bisa menampung anggur yang baru. Anggur yang baru harus ditampung di kantong yang baru.
Tapi secara kiasan, Tuhan Yesus juga ingin mengatakan bahwa ada anggur yang baru yang bicara tentang kuasa ilahi, kuasa supranatural yang kita kenal dengan kuasa Roh Kudus. Ya. Jadi anggur yang baru juga bicara tentang kuasa ilahi. Anggur yang baru juga bicara tentang kuasa Roh Kudus. Gereja Tuhan, Bapak Ibu Saudara, tidak akan bisa bertumbuh, gereja Tuhan tidak akan bisa bergerak maju jika gereja Tuhan tidak ditopang oleh kuasa Roh Kudus. Gereja Tuhan tidak akan mengalami kemajuan jika gereja Tuhan tidak ditopang oleh anggur yang baru. Itu sebabnya ketika Yesus naik ke sorga, Yesus berkata kepada murid-muridnya, tunggu di Yerusalem. Jangan dulu kemana-mana, tunggu di Yerusalem. Aku akan mengirimkan penolong. Tuhan akan memberikan kuasanya bagi gereja Tuhan, supaya gereja Tuhan bisa bertahan di tengah-tengah dunia yang sulit dan sukar. Jadi momentum yang sangat indah bagi kita semua pagi hari ini, Bapak Ibu. Setelah kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus Kristus, maka kita ingin meraih janji Bapa, yaitu supaya saya dan saudara dipenuhi dengan anggur yang baru. Bisa katakan amin, Bapak Ibu Saudara? Dipenuhi dengan anggur yang baru, yaitu kuasa ilahi, kuasa Roh Kudus di dalam hidup kita. Coba kita baca dulu. Apa sih gunanya? Kenapa saya dan saudara perlu anggur baru? Kenapa saudara dan saya perlu Roh Kudus? Kita membaca Kisah Para Rasul, pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-8. Pelan-pelan saja kita mau belajar firman Tuhan pagi hari ini. Saya dan saudara perlu anggur baru, yaitu kuasa ilahi, kuasa Roh Kudus dalam hidup kita. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8, demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus, anggur baru, turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Saudara perhatikan ayat ini. Ini adalah perkataan Tuhan Yesus sebelum Tuhan Yesus naik ke sorga. Dia sampaikan statementnya. Dia katakan kepada murid-muridnya, kamu harus menerima kuasa, yaitu kuasa Roh Kudus. Jika Roh Kudus itu turun ke atas kamu, kata firman Tuhan, kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea, Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Jadi kita akan menerima kuasa. Ini janji Tuhan. Ini gereja Tuhan di seluruh dunia hari-hari ini sedang memperjuangkan untuk menerima janji Tuhan ini, yaitu kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus itu turun ke atas kamu. Ya. Tanpa kuasa Roh Kudus, tentu kita akan sangat sulit di tengah-tengah dunia ini. Itu sebabnya Tuhan bilang, aku akan mengirimkan penolong, yaitu Roh penghibur, Roh yang memberikan kuasa kepada saya dan saudara. Kalau kita nggak punya Roh, kita tidak menerima anggur baru ini, saudara-saudara, kita tidak akan bisa menjadi saksi Tuhan. Jangankan di Yerusalem, jangankan di ujung bumi, Samaria, Yudea, Yerusalem aja kita susah untuk menjadi saksi. Yerusalem itu bicara tentang lingkup yang lebih kecil, ya, keluarga kita. Kenapa ada anak
Kenapa ada orang tua yang suaminya masih belum percaya kepada Tuhan, istrinya yang baru percaya kepada Tuhan? Ada yang istrinya belum percaya, suaminya sudah percaya. Ada yang suami istri belum percaya, anaknya sudah percaya. Ini tugas kita Bapak Ibu Saudara-saudara untuk menjadi saksi di Yerusalem, di sekitar kita. Kalau ada orang tua yang sudah mengenal Tuhan, tugas kita adalah menjadi saksi bagi anak-anak kita. Suami yang sudah mengenal Tuhan menjadi saksi bagi istri kita yang belum mengenal Tuhan. Istri yang sudah mengenal Tuhan menjadi saksi bagi suami yang belum mengenal Tuhan. Ini tugas kita di Yerusalem, di rumah tangga kita sendiri. Kalau Yerusalem kita sudah bisa menjadi saksi, baru kita melebar ke Yudea. Tetangga kita bisa menjadi saksi. Kalau kita sudah bisa menjadi saksi di Yudea, kita melebar lagi ke lebih besar, ke provinsi Samaria. Lebih besar kita menjadi saksi bagi orang-orang yang lebih jauh dari kita. Bahkan firman Tuhan katakan kita bisa menjadi saksi sampai ke ujung bumi. Ini tugas saya dan saudara. Ini bukan tugas pendeta saja, bukan tugas aktivis gereja saja. Ini tugas kita. Nah, bagaimana kita bisa melaksanakan tugas amanat agung ini untuk memberitakan Injil, menjadi saksi? Saya dan saudara bisa melakukan itu kalau anggur baru itu ada dalam hidup kita. Kalau kuasa ilahi itu ada dalam hidup kita. Kalau Roh Kudus itu tinggal dalam hidup kita. Efesus katakan tadi, kalau kita dipenuhi dengan Roh Kudus, kalau Roh Kudus itu memenuhi hidup kita, kita akan menjadi saksi baik di Yerusalem, di Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Menjadi pertanyaan Bapak Ibu Saudara, sudahkah kita menjadi saksi di seputar kita, di lingkungan kita, anak-anak kita, pegawai-pegawai kita mungkin? Kita akan bisa menjadi saksi kalau anggur baru itu, kalau kuasa Roh Kudus itu penuh dalam hidup kita, tinggal dalam hidup kita. Itu sebabnya saudara-saudara, ada gereja-gereja termasuk kita juga mengadakan doa pekan doa Pentakosta. Selama 10 hari kita berdoa supaya menanti janji Tuhan. Ya. Itu adalah upaya gereja untuk menerima anggur baru itu. Menerima kuasa Roh Kudus itu di dalam kehidupan kita. Ya. Murid-murid Tuhan disuruh oleh Tuhan Yesus untuk menunggu. Ketika Yesus naik ke sorga, dia memberi pesan kepada murid-muridnya supaya tunggu di Yerusalem. Aku akan memberikan kuasa Roh Kudus itu, memberikan anggur baru itu. Sehingga kemudian murid-murid di Yerusalem mereka berdoa di sana Bapak Ibu Saudara-saudara, berhari-hari mereka berdoa. Dan Alkitab berkata, pada hari yang ke-10, tepat pada hari Pentakosta, tiba-tiba murid-murid itu dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus. Ya. Apakah, pertanyaannya begini saudara-saudara, apakah doa kepenuhan Roh Kudus itu hanya dilakukan 10 hari? Kan gereja-gereja sekarang ini kan melakukan doa 10 hari. Ayo setelah Yesus naik ke sorga kita mengadakan doa 10 hari. Sampai 10 hari nanti Roh Kudus akan turun. Murid-murid Tuhan disuruh Tuhan untuk tunggu di Yerusalem, berdoa di Yerusalem. Mereka berdoa di Yerusalem menunggu janji Tuhan ini. Dan tepat pada hari Pentakosta, artinya 10 hari mereka berdoa. Lalu murid-murid itu
mereka penuh dengan Roh Kudus. Saya mau bilang begini saudara-saudara, bukan 10 harinya, ya. Bukan 10 harinya, tetapi bagaimana kita mempersiapkan diri kita untuk menerima anggur baru itu. Jadi tidak bicara tentang 10 hari itu hanya kebetulan saja. Bisa hari ke-12, bisa hari ke-13, bisa hari ke-15, bisa hari ke-7 juga bisa. Kalau murid-murid Tuhan pada waktu itu sudah mempersiapkan diri mereka untuk menerima Roh Kudus itu. Cuma mereka sudah siap menerima itu tepat pada hari Pentakosta. Hari Pentakosta itu hari perayaan umat Israel, yaitu hari ucapan syukur. 7 minggu setelah Sabat, setelah Paskah, umat Israel itu setelah Paskah, 7 minggu kemudian mereka mengadakan hari raya. Hari raya itu namanya hari raya Pentakosta. Nah, tepat pada hari raya Pentakosta inilah murid-murid Tuhan dipenuhi dengan Roh Kudus. Tepat 10 hari di hari raya Pentakosta, murid-murid Tuhan penuh dengan Roh Kudus. Ketika mereka penuh dengan Roh Kudus, lalu murid-murid ini berpencar keluar dari Yerusalem. Mereka menjadi saksi Tuhan dengan kuasa Roh Kudus dalam hidup mereka. Jadi saya mau bilang pada pagi hari ini kepada kita, kita boleh mengadakan doa. Kita mulai hari Senin besok kita adakan doa Pekan Pentakosta. Sepanjang minggu kita berdoa setiap jam 6:30 sampai selesai. Saya mengundang Bapak Ibu saudara-saudara yang mau berdoa bersama. Mari kita berdoa bersama. Tapi saya mau katakan sekali lagi, bukan 10 hari itu yang menjadi target kita, bukan. Tetapi yang menjadi target kita supaya saya dengan saudara dipenuhi oleh kuasa ilahi, supaya hidup kita dipenuhi oleh anggur baru. Firman Tuhan katakan jangan kita menyimpan anggur baru itu di dalam kantong yang tua. Anggur baru itu hanya cocok disimpan di dalam kantong yang baru. Jadi walaupun 10 hari kita jengkang-jengking berdoa Bapak Ibu Saudara untuk kepenuhan Roh Kudus, kalau hidup kita ini masih kantong yang lama, kita nggak akan pernah penuh dengan Roh Kudus. Mau 10 hari, mau 20 hari, mau 30 hari, kalau hidup kita ini masih kantong yang lama, kita tidak akan pernah menerima kuasa Roh Kudus. Tapi kalau hidup kita ini menjadi kantong yang baru, coba kita perhatikan apa yang perlu diperbaharui. Mari kita perhatikan saudara-saudara. Saya dan saudara harus menyiapkan kantong yang baru, kantong kulit yang baru. Apa itu kantong kulit yang baru? Mari kita baca 2 Korintus pasal 4 ayat 16. 2 Korintus pasal 4 ayat 16. Apa itu kantong kulit yang baru? Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinia kami dibaharui dari sehari ke sehari. Perhatikan baik-baik. Walaupun manusia lahiri kami ini semakin merosot, kata firman Tuhan, tetapi manusia batinia kami dibaharui dari hari ke sehari. Saudara perhatikan di situ, ada manusia batinia. Kita ini hadir pagi hari ini manusia badani, manusia jasmani. Kita akan jadi tua. Seganteng apapun, secantik apapun kita masih muda, sampai tua kita akan jadi tua.
Lalu kemudian setelah tua kita akan meninggal. Secara lahir kita akan merosot. Bapak Ibu Saudara, gak usah bangga dengan hidup kita. Semakin hari semakin tua, semakin tua, semakin tua, kita semakin merosot. Tetapi Alkitab katakan ada tubuh batinia kita yang harus dibaharui. Dari hari ke sehari tubuh batinia ini dibaharui, Bapak Ibu Saudara. Dibaharui. Kita tidak boleh tinggal di dalam tubuh batinia yang tidak diperbaharui. Supaya saya dan saudara bisa menyimpan anggur baru, supaya Roh Kudus itu mau tinggal dalam hidup kita, maka manusia batinia kita ini harus diperbaharui. Saudara tangkap maksud saya? Manusia batinia, manusia lahir kita ini bisa merosot. Tapi ada dalam hidup kita disebut manusia batinia, batin kita. Mungkin ada yang tanya, apa sih manusia batinia itu? Coba kita lihat. Ini manusia batinia. Apa manusia batinia ini? Mari kita baca Efesus pasal 4. Ini lebih jelas. Efesus pasal 4 ayat 23 dan 24. Kalau saudara tanya manusia batinia yang perlu diperbaharui itu apa? Nah ini kita baca sama-sama. Efesus 4 ayat 23 sampai 24. Saya baca demikian bunyi firman Tuhan. Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Perhatikan di situ, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiran. Ini manusia batinia kita. Manusia lahir kita ini hari demi hari merosot, semakin hari semakin tua, tidak berdaya, lalu kemudian kita kembali kepada pencipta kita. Tapi manusia batinia kita ini firman Tuhan katakan harus dibaharui. Apa manusia batinia ini? Alkitab katakan roh kita dan pikiran kita. Saya dan saudara itu punya roh kecil, roh manusia yang bisa menimbang mana yang buruk, mana yang tidak baik, mana yang baik, mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Itu roh kita, roh yang menimbang. Lalu ada pikiran kita, saudara-saudara. Pikiran kita ini harus dibaharui, kata firman Tuhan. Jangan dengan pikiran yang lama kita. Kalau kita tidak dibaharui manusia batinia kita, roh kita dan pikiran kita tidak dibaharui, kita masih tetap kantong anggur yang lama. Kita nggak bisa menerima anggur yang baru kalau manusia batinia kita ini tidak dibaharui. Firman Tuhan katakan ayat 24, dan mengenakan manusia baru. Apa manusia baru? Manusia yang roh dan pikirannya dibaharui oleh firman Tuhan. Dibaharui oleh firman Tuhan. Saya coba mengajak Bapak Ibu Saudara-saudara perhatikan Efesus ini, ya. Mari kita buka sama-sama. Kita lihat apa sih artinya itu Efesus pasalnya yang ke 4 ayat 25. Coba kita baca ayat 25 dan seterusnya, ayat 25. Ya. Nah, perhatikan baik-baik, ini manusia baru. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Terus, apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa, janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Ini manusia baru. Terus, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. 28. Orang yang mencuri janganlah mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Terus,
Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka mendengarnya beroleh kasih karunia. Terus, dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang akan memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu, demikian pula segala kejahatan. Terakhir, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Kita perhatikan di situ, inilah manusia baru. Ya. Ini manusia baru. Buang segala dusta, belajar untuk mengampuni, membuang perkataan-perkataan kotor, menjauhkan apa yang Tuhan tidak inginkan. Ini yang dibaharui dalam pikiran kita dan roh kita. Kalau kita masih tetap tinggal dalam manusia lama, masih suka membenci, tidak mau mengampuni, Bapak Ibu Saudara-saudara, kita masih anggur yang lama, kantong anggur yang lama. Walaupun mau berdoa 20 hari berturut-turut, tidak akan pernah anggur baru itu ada dalam hidup kita. Tapi mari kita belajar firman Tuhan. Ya, saya kira kalau kita baca Efesus pasal 4 ini sampai ayatnya yang ke-32 ini, ada banyak hal yang perlu dikoreksi dalam hidup kita. Ada banyak hal yang perlu dikoreksi dalam hidup saya. Ada banyak hal yang perlu dikoreksi dalam hidup kita semua, untuk kita menyiapkan kantong anggur yang baru, supaya anggur yang baru itu tidak tumpah, tidak terbuang dengan percuma. Saya dan saudara harus mempersiapkan kantong anggur yang baru. Bisa katakan amin, Bapak Ibu Saudara. Jadi mari mulai hari Senin ada pekan Pentakosta. Ya. Bukan soal lamanya kita berdoa. Petrus dia berkhotbah di tengah-tengah murid-murid Tuhan pada waktu itu. Judul khotbahnya adalah Yudas Iskariot. Coba bayangkan Bapak Ibu Saudara. Sementara mereka menunggu Roh Kudus, Petrus berkhotbah tentang Yudas Iskariot. Kenapa Petrus berkhotbah tentang Yudas Iskariot? Karena Yudas bicara tentang kantong anggur yang lama. Dia ikut Tuhan kemanapun dia pergi, tapi hatinya masih tetap hati yang penuh dengan kedagingan. Hatinya masih tetap penuh dengan keinginan-keinginan dunia. Itu Yudas, itu kantong anggur yang lama. Dan kantong anggur yang lama tidak akan dipakai oleh Tuhan untuk menerima anggur yang baru. Hari pagi hari ini, siapkan hidup kita. Jadikanlah hidup kita menjadi kantong anggur yang baru, supaya anggur yang baru, yaitu kuasa Roh Kudus itu, tinggal dan memenuhi hidup kita. Saya dan saudara bisa menjadi saksi dimanapun kita berada. Saya kira mungkin ini yang dapat disampaikan pada siang hari ini. Sekali lagi, jadilah kantong anggur yang baru. Anggur yang baru hanya bisa ditempatkan di dalam kantong anggur yang baru. Di dalam hidup yang sudah dibaharui oleh Tuhan dari hari ke hari. Di dalam roh dan pikiran kita menjadi roh dan pikiran Kristus dalam hidup kita. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita nyanyi pujian Selidiki Aku, Lihat Hatiku, lalu kita